Sirkuit frontostriatal, jalur otak yang mengatur fokus, impuls, dan motivasi ADHD. Pernah nggak sih, niatmu di kepala itu mulia banget, kayak, aku akan selesaikan skripsi hari ini. Tapi realitanya tubuhmu malah berakhir nonton video kucing joget selama 3 jam? Rasanya kayak punya dua kepribadian, satu bos yang bijak, dan satu lagi balita yang tantrum minta permen. Tenang, kamu nggak gila. Itu cuma perang saudara di dalam kepalamu antara rem yang blong dan gas yang nyangkut. Kenalin, di otakmu ada dua aktor utama. Si bos di depan namanya prefrontal cortex, PFC, tugasnya mikir masa depan. Dan si pecicilan di tengah namanya striatum, tugasnya ngegas cari kesenangan sekarang juga. Kalau sirkuit frontostriatal ini sehat, mereka kerja sama. Tapi pada ADHD, si bos seringkali kalah suara sama si pecicilan yang mesinnya kebesaran. PFC itu ibarat rem mobil. Dia yang seharusnya bilang, jangan beli barang nggak penting itu. Tapi pada remaja ADHD, rem ini ibarat masih dalam tahap renovasi atau finishing. Karena masih berkembang sampai usia 25 tahun, instruksi dari PFC seringkali telat nyampe. Keburu beli barangnya, baru mikir, buat apa ya? Sementara remnya lembek, striatumnya justru punya pedal gas yang super sensitif. Senggol dikit, langsung ngeeng. Bagian ini nggak peduli konsekuensi. Dia cuma peduli, ini asik? Sikat. Makanya kamu impulsif banget kalau ada hal seru. Di dalam striatum, ada bagian bernama caudate. Tugasnya kayak satpam, harusnya nyari mana yang penting diperhatikan. Tapi di otak ADHD, satpamnya sering ketiduran. Akibatnya, suara motor lewat, notifikasi HP, bahkan cicak di dinding dianggap penting oleh otakmu. Fokusmu jadi lompat-lompat. Terus ada putamen, si pengatur kebiasaan dan gerak. Pada ADHD, dia agak glitchy, makanya susah banget bikin rutinitas otomatis. Sisi lainnya, kamu jadi nggak bisa diam. Kaki goyang, tangan ketuk meja, itu putamenmu lagi cari stimulasi motorik. Ini biang kerok utamanya, nucleus accumbens. Dia cuma mau kerja kalau dibayar kontan pakai dopamin. Game. Dopamin cair. PR matematika. Kering kerontang. Kalau nggak ada reward instan, dia mogok kerja. Ini bukan malas, ini dopamine drop. Mesinnya beneran mati kalau nggak ada bensin seru. Masalah besarnya adalah jalur kabel antara bos, PFC, dan karyawan, striatum, ini sinyalnya lemah di otak ADHD. Instruksi, tahan diri, dari depan sering nggak nyampe ke belakang. Impuls jalan duluan, nyeselnya belakangan. Jadi bayangkan otakmu itu mobil sport, gasnya, striatum, super besar, tapi remnya, PFC, belum pakem, dan setirnya sering error. Mobil ini jago banget ngebut ke arah yang seru, reward, tapi susah banget disuruh parkir tenang buat ngerjain hal ngebosenin. Makanya, sering terjadi fenomena, niatnya mau ngerjain tugas, tapi badannya kaku nggak bisa gerak. Itu karena oktan dopaminmu lagi kosong. Tapi pas mepet deadline dan adrenalin naik, tiba-tiba mesin turbomu nyala dan kerjanya jadi super cepat. Ajaib kan? Tapi pas mepet deadline dan adrenalin naik, tiba-tiba mesin turbomu nyala dan kerjanya jadi super cepat. Ajaib kan? Kamu bukan produk gagal. Kamu cuma punya mesin balap yang butuh cara nyetir khusus. Pahami sirkuitmu, menangkan harimu. Coba ngaku, di momen apa, gas, otakmu paling sering ngalahin rem MU? Pas belanja online atau pas scrolling sosmed? Tulis di komen ya. Share video ini ke temanmu yang sering dibilang, nggak niat, biar mereka paham kalau ini soal sirkuit otak, bukan karakter.